Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali tentang eh, kisah tauladan, eh, kisah perjalanan hidup yang telah dialami oleh para ulama kita, sehingga kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari kisah-kisah terdahulu yang bisa kita menjadikan motivasi hidup, terutama bagi kita yang terpelajar, bagi kita santri yang menuntut ilmu, sehingga kita dapat meniru bagaimana kesuksesan mereka di dalam belajar, di dalam menghasilkan ilmu, sehingga tulisan-tulisannya atau bahkan kitab-kitab mereka hingga sekarang masih dipelajari, masih dibaca di seluruh belahan dunia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sosok seorang imam yang sangat terkenal, bahkan menjadi orang yang ulama yang memberikan sumbangsih besar terhadap agama Islam, terutama dalam bidang keilmuan dan peradabannya. Imam tersebut adalah, kita akan membahas, yaitu seorang imam yang bernama atau kita kenal dengan Imam An-Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah. Nah, bagaimana kisah Imam Nawawi di dalam perjalanan hidupnya, dan bagaimana kisah Imam Nawawi ketika beliau dalam waktu atau dalam masa belajar, bagaimana langkah-langkah beliau atau bagaimana kisah yang bisa kita ambil pelajarannya, terutama di dalam hal belajar dan mengajar. Imam Nawawi diceritakan di dalam kitab Tadhkiratul Huffaz. Qala al-Hafiz Adz-Dzahabi fi Tadhkiratul Huffaz wa Ibnu Qadi Syuhbah fi Tabaqat Asy-Syafi'iyah fi Tarjamatil Imam An-Nawawi. Jadi disebutkan di dalam kitab Tadhkiratul Huffaz karya Imam Adz-Dzahabi dan kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah karya Imam Ibnu Qadi Syuhbah. Di dalam kedua kitab itu diceritakan mengenai kehidupan biografi Imam An-Nawawi. Nah, Imam Nawawi ini bernama lengkap Yahya bin Syaraf Al-Hawrani, atau lebih lengkapnya lagi di sini huwal Imamul Hafiz Al-Auhad Al-Qudwah. Jadi banyak para ulama itu menyanjung Imam Nawawi, bahkan memberikan gelar beliau itu adalah seorang imam, seorang panutan, Al-Hafiz. Kita tahu imam itu kan tidak semua orang mudah mendapatkan gelar seorang imam, karena imam itu memiliki banyak syarat menurut para ulama. Nah, jadi Imam Nawawi ini sudah diakui keimamahannya ya oleh para ulama terdahulu hingga sekarang. Maka tidak asing atau tidak heran, ya, tidak aneh beliau itu dikatakan seorang imam. Kemudian Al-Hafiz Al-Auhad, beliau juga termasuk mendapatkan gelar Hafiz Al-Auhad, satu-satunya seorang hafid, ya. Ya, ini karena luar biasa hafalannya beliau itu, yang banyak sekali menghafal beberapa hadis yang sangat banyak beserta sanadnya. Al-Qudwatu, kemudian beliau juga digelari Al-Qudwah, panutan, ya. Memang karena beliau itu seorang panutan yang banyak diikuti oleh murid-muridnya. Syekhul Islam, beliau juga digelari oleh Syekhul Islam. Jadi gurunya lah, tokoh besar dalam Islam. Alamul Aulia, beliau juga digelari dengan Alamul Aulia, tokoh para wali.
Jadi Imam Nawawi ini selain dia alim, beliau juga seorang wali. Seorang wali yang diyakini seorang wali yang memiliki tingkat kesolehan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang hanya alim saja tapi belum tentu menjadi wali. Tapi Imam Nawawi dalam hal ini beliau menjadi seorang yang sangat alim. Beliau juga ahli ibadah, ya, ahli bertasawuf, dan juga beliau itu termasuk min auliyaillah, dari para wali-wali Allah. Nah, nama lengkap beliau Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri Al-Hizami An-Nawa Al-Hawrani Asy-Syafi'i. Beliau bermadzhab Syafi'i, sahibut tasannif An-Nafi'ah. Nah, dikenal dengan orang yang memiliki banyak karangan yang sangat bermanfaat. Jadi beliau itu dikenal dengan karangannya yang sangat luar biasa, yang sangat bermanfaat. Wulida sanata situmi'ah wahid wa thalathin. Jadi beliau itu dilahirkan pada 631 Hijriyah fi baldati Nawa min Hauran, di kota Nawa, daerah Hauran. Wa qadima Dimashqa sanata situmi'ah wa tis'ah wa arba'in. Nah, beliau itu asli kota Nawa, ya, sehingga karena dari kota Nawa maka orang banyak menyebut beliau sebagai Imam Nawawi karena nisbat daripada kota Nawa. Dan Imam Nawawi ini pada tahun 649 beliau mendatangi atau berhijrah ke kota Damaskus, Syria, ya, kalau sekarang. Fasakana fil madrasatir rawahiyah yatanawalu khubzal madrasah. Jadi Imam Nawawi ini tinggal di sebuah sekolah madrasah yang bernama Ar-Rawahiyah, ya. Di sana beliau yatanawalu khubzal madrasah, hidup di madrasah, artinya kalau ke sekarang kan mondok lah, mondok pesantren di madrasah Rawahiyah. Di sana beliau belajar, kemudian banyak memakan, ya, roti atau hasil makanan yang ada di madrasah Rawahiyah tadi. Wa qala baqitu nahwa sanataini lam adha jambi ilal ardi. Kata Imam Nawawi, beliau di madrasah tersebut selama hidupnya 60 tahun di sana, ya, masih sampai sekarang, artinya masih bukan 60 tahun, ya, maaf, sanataini selama 2 tahun. Selama 2 tahun beliau itu tidak pernah sekali-kali badannya itu menyentuh tanah, tidak pernah tidur dalam keadaan terlentang. Artinya Imam Nawawi itu tidak pernah, jarang tidur, ya. Di sini dibahasakan lam adha jambi ilal ardi. Beliau tidak pernah meletakkan tubuhnya itu ke tanah, artinya tidak pernah tidur dalam keadaan terlentang, ya. Terlentang. Jadi merebahkan badannya ke dalam tanah, maksudnya ke alasnya atau tempat tidurnya, tidak pernah, ya, selama 2 tahun tadi, ya, luar biasa selama 2 tahun tadi. Artinya Imam Nawawi sangat menggunakan waktunya sehingga beliau itu jarang menikmati tidur yang nyaman, ya. Kalau sekarang kan banyak orang-orang yang zaman sekarang sudah banyak tempat-tempat tidur yang kadang membuat orang tidur itu menjadi nyaman, gitu, ya, atau sering membuat orang itu menjadi nyaman. Tapi kalau Imam Nawawi tidak memilih hidup yang nyaman, bahkan beliau itu jarang menggunakan waktunya untuk istirahat atau tidur. Jadi selama 2 tahun tadi. Fahafizat tanbih fi arba'ati ashhur. Lalu beliau di madrasah tadi, di madrasah tersebut beliau menghafalkan kitab tanbih. Nah, ini kitab fikih fi arba'ati ashhur, pada masa berapa? Selama berapa hari? Berapa bulan? Fi arba'ati ashhur, selama 4 bulan. Jadi beliau itu menggunakan waktunya untuk menghafal, ya. 4 bulan wanis, jadi 4 bulan setengah. Beliau habiskan waktu 4 bulan setengah itu untuk menghafalkan kitab tanbih. Wa qara'a rubu'al muhadzab hizzan fi baqi sanah ala syekhi al-Kamal Ishaq bin Ahmad. Kemudian Imam Nawawi mulai mempelajari 1/4 dari kitab muhadzab.
Jadi tidak semua ya. Mulai membaca hifzon, tidak hanya membaca, mempelajari, bahkan beliau menghafalkan juga seperempat dari kitab muhadzab. Kemudian fi baqis sanah ala syekhi al-kamal fi Ishaq ibn Ahmad. Jadi 2 tahun tadi dia pakai untuk menghafal ya. Kemudian sisa tahun selanjutnya beliau memakai waktunya untuk mempelajari muhadzab dan menghafalkannya. Kepada siapa? Kepada gurunya namanya Al-Kamal Ishaq bin Ahmad. Nah, gurunya Imam Nawawi ya. Nah, jadi Imam Nawawi ini menghafal kitab muhadzab, maka tidak heran bahwa salah satu karangan dari atau tulisan daripada Imam Nawawi ini yaitu kitab Al-Majmu'. Al-Majmu' ini berjumlah kurang lebih 25 jilid. Luar biasa. 25 jilid yang ditulis oleh Imam Nawawi. Ada yang mengatakan Imam Nawawi itu tidak sampai habis menulis. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Subki, kemudian dilanjutkan oleh Syekh Bakhit Al-Mutta'i. Jadi yang jelas Imam Nawawi itu karena beliau menghafalkannya dan mempelajari kitab muhadzab ini sehingga membuat beliau itu mampu menulis syarah daripada kitab muhadzab ini yang ia namakan dengan Al-Majmu'. Nah, jadi ini sebab kenapa Imam Nawawi mampu menulis atau mensyarahkan kitab muhadzab, karena beliau sudah menguasai betul. Beliau tidak hanya sekedar membaca, mempelajari, bahkan menghafalkan isi dari kitab muhadzab tadi. Nah, inilah hikmah yang bisa kita ambil bahwa Imam Nawawi itu selalu menggunakan waktu yang beliau pakai itu untuk mendedikasikan kehidupannya untuk belajar dan menghafal. Selanjutnya Imam Nawawi ini dikisahkan beliau itu yaqra'u kulla yaumin 12 darsan ma'ad dabti wat ta'liq. Imam Nawawi ini setiap hari itu selalu membaca, selalu mengaji atau belajar sebanyak 12 pelajaran. Jadi Imam Nawawi itu ketika masa mudanya beliau pakai untuk belajar 12 pelajaran sehari. Tidak kurang, tidak lebih ya. Atau mungkin lebih, bisa jadi lebih. Dan Imam Nawawi ini belajar 12 pelajaran, 12 mata pelajaran yang berbeda sekaligus dengan guru-gurunya. Artinya Imam Nawawi ini berguru setiap harinya 12 orang yang berbeda. Itu ada di dalam beberapa kitab ya, diceritakan bahwa Imam Nawawi itu sehari itu 12 guru yang beliau datangi untuk mengaji dan belajar. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, kita lihat penuturan para ulama yang menceritakan kisah Imam Nawawi dalam hal ini. Dzakara tilmidzuhu Syekhuna Abdul Hasan Ibnu Attar anna Syekh Muhyiddin dzakara lahu annahu kana yaqra'u kulla yaumin 12 darsan ala masyayikhihi syarhan wa tashihan. Jadi beliau ini dikisahkan bahwa oleh muridnya ya bernama Abdul Hasan Ibnu Attar bahwa gurunya Syekh Muhyiddin yaitu Imam Nawawi menceritakan kepada dia bahwa dulu ketika Imam Nawawi masih dalam masa-masa belajar, beliau itu seringkali belajar atau mengaji setiap hari minimal 12 mata pelajaran ya. 12 ilmu yang berbeda. Ala masyaikhihi, dengan guru-guru yang berbeda juga. Jadi satu pelajaran satu guru. Itu pun berbeda-beda gurunya. Syarhan wa tashihan. Dengan pelajaran yang sangat jelas, syarhan dengan syarah-syarahnya ya. Wa tashihan, dan juga dengan tashih. Artinya belajarnya itu atau mengajinya itu tidak sekedar guru membacakan kemudian murid mendengarkan, tidak. Tetapi di sini bahkan belajarnya lebih dari itu ya, syarhan wa tashihan. Jadi belajar sekaligus membenarkan kalau ada yang keliru. Nah, jadi ini luar biasa Imam Nawawi. Darsaini fil wasit fi ilmil fiqh. Beliau ceritakan, beliau memperjelas lagi apa saja pelajaran yang beliau pelajari. Yang pertama darsaini, 2 pelajaran tentang kitab Al-Wasit.
mengaji kitab Al-Wasit ini. Al-Wasit ini adalah kitabnya, kalau tidak salah, kitabnya Imam Ghazali ya, dalam fikih. Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit ya. Fi ilmil fikhi, di dalam ilmu fikih. Wa darsan fil muhadzabi, kemudian satu pelajaran lagi di kitab pada kitab Muhadzab. Ini juga fikih juga. Wa darsan fil jam'i bainas sahihain, kemudian pelajaran juga tentang al-jam'u bainas sahihain. Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya. Fi ilmil hadis, tentang ilmu hadis. Wa darsan fi Sahih Muslim, kemudian satu pelajaran lagi khusus membahas tentang Sahih Muslim. Wa darsan fil luma', kemudian mempelajari kitab Al-Luma' karya Ibnu Jinni, ini dalam ilmu nahwu ya. Wa darsan fi islahil mantiq milik Ibnu Sikit ya. Nah, mantik. Jadi Imam Nawawi ini juga belajar ilmu mantik ya. Belajar ilmu mantik. Jadi kalau ada pendapat yang mengatakan Imam Nawawi itu mengharamkan mantik, tentu yang dimaksud adalah ilmu mantik yang kalau orang yang mempelajarinya itu belum mempersiapkan dengan matang dasar-dasar keimanannya. Karena banyak sekali ketika itu pada zaman Imam Nawawi itu ilmu mantik sudah tercampur dengan pendapat-pendapat filsafat yang dianggap kurang sejalan dengan ajaran Islam ya. Jadi yang dimaksudkan Imam Nawawi mengharamkan mantik itu adalah bukan mantik yang murni mantik, tetapi mantik yang sudah tercampur baur dengan unsur-unsur filsafat. Nah, jadi Imam Nawawi juga belajar ilmu mantik ya. Jadi tidak salah gitu. Fi ilmil lughah, kemudian tentang ilmu lughah, ilmu bahasa. Nah, satu pelajaran lagi fit tasrif ya, di dalam kitab tasrif, ilmu sharaf. Wa darsan fi usul fiqh, kemudian Imam Nawawi juga belajar usul fiqh. Taratan fil luma' li Abi Ishaq, kadang-kadang beliau itu mempelajari kitabnya Ibnu Abi Ishaq ya, kitab Al-Luma' atau kitab Al-Muntakhab punyanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian ada juga pelajaran lainnya darsan fi asma'ir rijal, jadi tentang nama-nama rijalul hadis. Nah, itu juga beliau hafalkan, beliau pelajari. Wa darsan fi usuluddin, dan juga Imam Nawawi itu tidak melewatkan pelajaran yang juga sangat penting, yaitu belajar tentang usuluddin, akidah. Nah, dari sini jelas bahwa Imam Nawawi dalam belajar itu memiliki variasi ya. Artinya tidak hanya satu pelajaran. Nah, memang seharusnya begitu ya, seorang pelajar itu agar menghilangkan kebosanannya dalam belajar, dianjurkan ketika ada rasa bosan misalkan mempelajari pelajaran yang sama, maka dianjurkan dia berpindah pada pelajaran yang lain ya, sehingga agar belajar itu menjadi tetap, kegiatan belajar itu menjadi tetap dengan rasa yang tidak bosan, karena berbeda-beda pelajarannya. Seperti yang dilakukan Imam Nawawi ini, sehingga beliau itu mampu memahami beberapa pelajaran tadi karena tidak ada rasa bosan dengan bervariasi pelajaran yang beliau pelajari gitu ya. Qala wa kuntu aliku jami'a ma yata'allaqu biha min syarhi muskilin. Beliau lagi menceritakan dan saya, kata Imam Nawawi itu, mu'alliku jami'a ma yata'allaqu biha, selalu ketika mengaji itu ya, selalu menuliskan komentar-komentar atau kritik-kritik yang beliau ingin sampaikan gitu. Min syarhi muskilin ya, beliau berikan ta'liq di pinggir-pinggir kitab itu, mungkin beliau memberikan ta'liq di situ ya, memberikan komentar tentang, baik itu komentar tentang menjelaskan yang muskil ya, yang belum jelas, atau memperjelas sebuah ibarat gitu ya. Wadabti lughatin, atau meluruskan ya, membenarkan bahasa yang, memperjelas lagi bahasa yang kurang jelas. Jadi dari kisah ini, dari pernyataan Imam Nawawi ini, mungkin bisa kita menjadikan pelajaran ya, bahwa setiap kali kita membaca buku, apapun itu, ketika kita membaca buku, maka jadikan buku tadi itu yang kita baca itu seolah-olah pendapat kita, seolah-olah sesuatu yang kita uji gitu. Artinya kita juga turut memberikan komentar, turut memberikan penjelasan. Kalaupun ada bantahan ya tulis gitu di dalam buku itu. Jadi seolah-olah kita itu sedang menguji
kebenaran buku yang kita baca itu. Nah, ini yang dilakukan oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu selain tidak hanya belajar membaca apa yang dikatakan di buku itu, beliau juga mengulangi bacaannya dan kemudian memberikan komentar dan juga memberikan penjelasan yang kurang jelas. Wa barakallahu ta'ala fi waqti, kata Imam Nawawi, ya Allah, alhamdulillah, beliau ini termasuk daripada tahadus bin nikmah ya. Alhamdulillah Allah telah memberkahi segala waktu yang saya punya. Jadi waktu Imam Nawawi itu menganggap bahwa Allah sudah memberkahi waktunya. Tidak terisi apa? Tidak pernah terisi di dalam waktu kehidupannya itu hal-hal yang sia-sia, selalu terisi dengan kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak, manfaat dan keberkahan. Luar biasa Imam Nawawi. Kemudian An-Nawawi kana la yakul illa uklatan wahidah fil yaumi wal lailah. Imam Nawawi juga dikisahkan ya, katanya beliau itu tidak pernah makan kecuali sekali dalam sehari semalam. Sebagaimana dituturkan oleh Abul Hasan Ibnu Attar, muridnya beliau, Dzakaroli syaikhuna rahimahullah annahu kana la yudayyi'u lahu waqtan la fi lailin wa la fi nahari illa fil ishtighali bil ilmi hatta fit tariq au yukarriru au yutali. Beliau mengatakan, Dzakaroli syaikhuna, Imam Nawawi pernah bercerita kepadaku bahwa beliau itu senantiasa tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. La fil lailin wala fin nahar, baik malam maupun siang, kecuali fil ishtighali bil ilmi, kecuali menyibukkan diri dengan keilmuan, dengan ilmu, dengan belajar, mengajar ya. Jadi tidak pernah beliau itu, ini saksi daripada muridnya, mengatakan Imam Nawawi itu menggunakan waktu untuk hal lain, pasti yang dia gunakan itu belajar, kalau tidak belajar ya mengajar. Tsumma akhadha fit tasnif, kemudian hatta fit tariq, bahkan kata muridnya Imam Nawawi itu belajar kalaupun dia keluar rumah, keluar dari tempatnya menuju sebuah tempat gitu ya, di tengah jalan pun beliau masih mengulang-ulang hafalannya, au yutali, atau mengulang-ulang pelajaran yang beliau telah pelajari. Jadi sampai dari tempat belajar menuju rumahnya itu pun beliau masih dalam keadaan mengulang-ulang pelajaran atau hafalannya, atau mengulang pelajarannya, mutolaahnya. Jadi Imam Nawawi itu luar biasa ya, tidak pernah membiarkan sedetik waktu yang beliau punya itu untuk selain daripada menuntut ilmu, belajar. Wa annahu dama ala hadza sitti sinin.